Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Hingga pada malam hari ini, kami bersyukur kembali, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu, berilah pengetahuan dan bimbinglah kami umat-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di tengah-tengah tantangan hidup dan persoalan yang mungkin kita hadapi akhir-akhir ini, yang membuat kita tidak berdaya dan tidak mampu menghadapinya. Namun melalui firman Tuhan, kita diingatkan bahwa kita memiliki kuasa yang luar biasa dalam nama Yesus. Kuasa ini bukan hanya untuk para pemimpin gereja atau penginjil, tetapi juga untuk setiap orang percaya. Ketika kita melangkah keluar untuk memberitakan Injil, kita tidak sendirian. Kita dilengkapi dengan otoritas yang berasal dari Tuhan. Ini adalah panggilan bagi kita untuk bangkit dan mengambil bagian dalam rencana besar Tuhan. Dalam kitab Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18, mengatakan demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Dalam perjalanan iman kita, penting untuk menyadari bahwa kuasa ini bukan hanya untuk melakukan mujizat atau tanda-tanda yang menakjubkan. Lebih dari itu, kuasa ini adalah tentang mengubah hidup kita dan hidup orang lain melalui kasih Kristus. Ketika kita berbicara tentang Injil, kita membawa harapan dan keselamatan kepada dunia yang membutuhkan. Setiap tindakan kasih yang kita lakukan dalam nama Yesus adalah bagian dari manifestasi kuasanya di bumi ini. Yesus melimpahkan kuasa dan otoritasnya itu di dalam namanya kepada mereka yang percaya. Sebagian orang menghubungkan kuasa dan otoritas ini dengan orang-orang yang dipakai Tuhan secara khusus dalam pelayanan kesembuhan ilahi. Akan tetapi, ayat-ayat yang dimaksud tadi bukan saja berbicara mengenai para penginjil, pendeta, dan lain-lain. Hal ini menyangkut seluruh tubuh Kristus, yaitu orang-orang yang percaya.
Ketika kita menyadari bahwa setiap dari kita memiliki peran dalam rencana Tuhan, maka semangat untuk memberitakan Injil akan semakin membara. Kita dipanggil untuk menjadi terang di tengah kegelapan, untuk membawa kabar baik kepada mereka yang terhilang. Dalam setiap langkah yang kita ambil, mari kita ingat bahwa kita tidak sendirian, sebab Tuhan menyertai kita dengan kuasa-Nya. Otoritas ditanamkan di dalam nama Yesus, dan otoritas ditanamkan di dalam gereja Tuhan Yesus Kristus di atas bumi ini. Beberapa di antara kita mungkin sudah pernah menghayati hal itu sewaktu-waktu. Saatnya bagi kita untuk bangkit dan menjalani kehidupan sebagai saksi Kristus yang sejati. Mari kita gunakan kuasa yang telah diberikan kepada kita untuk mengubah dunia di sekitar kita. Dalam setiap doa, tindakan, dan setiap perkataan yang penuh iman, mari kita tunjukkan bahwa Yesus hidup dan bekerja melalui kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, marilah kita berdoa agar Tuhan memperlengkapi kita dengan keberanian dan hikmat untuk menjalankan panggilan-Nya. Semoga setiap langkah kita menjadi bagian dari rencana-Nya untuk menjangkau dunia dengan kasih dan kebenaran-Nya. Kesimpulan renungan pada malam hari ini, kuasa dan otoritas dalam nama Yesus adalah milik setiap orang percaya. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, mari kita ingat bahwa kita dipanggil untuk memberitakan Injil dengan penuh keyakinan dan kasih. Dengan kuasa-Nya, kita dapat menjadi alat Tuhan untuk membawa perubahan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur atas kuasa dan otoritas yang Engkau berikan kepada kami. Kami mohon agar Engkau membimbing kami untuk menggunakan kuasa itu dalam memberitakan Injil kepada dunia di sekitar kami. Berikanlah kami keberanian dan hikmat dalam setiap langkah kami. Biarlah hidup kami mencerminkan kasih-Mu dan membawa banyak jiwa datang kepadamu. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan hari ini dapat tertanam dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini
sedang mengalami sakit, penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.